Jadi begitu ya teman-teman. Jadi 1000 subscriber di channel saya itu tidak murni subscriber alami. Jadi sebagian adalah teman-teman saya sendiri yang saya mintai dukungan. Nah, termasuk di awal. Jadi mungkin teman-teman juga melakukannya. Jadi saat awal membuat channel, upload video, saya membagikan ke teman-teman dan meminta dukungannya. Jadi minimal ada modal lah, ada modal sekitar 100-an gitu. Jadi itu menambah semangat juga. Nah, untuk jam tayang sendiri, nah itu tadi udah ada bocorannya sedikit. Nah, kita lihat bagaimana kemudian uh, 4.000 jam tayang itu bisa tercapai dalam 3 bulan ini. Nah, teman-teman bisa lihat di video bagian bawah. Itu ada video yang saya upload tanggal 14 Desember. Jadi 10 hari setelah uploadan video pertama. Ini adalah video keempat yang saya upload di channel ini. Jadi dalam 10 hari saya mengupload 4 video. Dan video inilah yang kemudian berkontribusi besar sehingga saya bisa mendapatkan 4.000 jam tayang dalam 3 bulan ini. Nah, ini adalah analisis video tersebut dalam 28 hari terakhir ini. Nah, dia mendapatkan penayangan sebanyak 28.000, yang artinya dirata-ratakan dapat 1.000 views per hari video ini. Nah, dan itu menghasilkan 120.000 menit waktu tonton. Itu setara dengan 2.000 jam. 2.000 jam tonton. Jadi video ini menyumbang 50% waktu tonton yang disyaratkan, yaitu 4.000 jam dalam 28 hari terakhir. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan performa video ini dalam 3 bulan terakhir semenjak di-upload. Jadi jika tadi kita melihat bahwa dalam 28 hari terakhir dia mendapatkan 120.000 menit waktu tonton. Sekarang kita lihat secara keseluruhan semenjak video ini diupload 3 bulan lalu, dia mendapatkan 146.000 menit lebih. Artinya dalam 2 bulan pertama dia hanya mendapatkan 26.000 menit waktu tonton atau sekitar 300 jam lebih. Sementara di bulan terakhir ini dia mendapatkan 2.000 jam lebih. Jadi sangat jauh melejitnya. Penayangannya pun ini 34.000, artinya hanya 6.000 penayangan dalam 2 bulan terakhir. Selebihnya 28.000 penayangan itu didapatkan di bulan terakhir ini. Nah, begitu teman-teman ceritanya, sehingga channel saya dalam 3 bulan ini bisa memenuhi syarat 4.000 jam tayang. Jadi sekali lagi saya menganggap itu suatu keberuntungan, karena video ini video yang menyumbang 2.000 jam tayang lebih dan turut mengangkat beberapa video lain yang serupa, itu baru meningkat viewsnya, meningkat penontonnya pada bulan ketiga. Jadi sebulan terakhir ini dia tidak hanya membawa jam tayang tapi juga mengundang subscriber. Kita kembali ke analisis 28 hari terakhir video ini untuk melihat dari mana datangnya penonton video ini yang kemudian mendongkrak performa video ini di 28 hari terakhir. Di sini kita bisa juga lihat durasi tonton rata-rata video ini cukup bagus, yaitu 4 menit 10 detik. Artinya itu sekitar 33% dari durasi keseluruhan video ini. Itu terhitung cukup bagus durasi rata-rata untuk sebuah video. Nah, di sini juga kita bisa lihat dari geografi itu penonton ada juga sekian persen dari Malaysia, karena mereka juga memancingkan patin. Jadi ada juga yang ternyata menonton video ini karena mereka juga memancing ikan patin. Tapi yang paling penting adalah asal traffic. Nah, ini di sini kita bisa lihat di asal trafficnya itu 60% dari fitur jelajah. Artinya itu dari
penelusuran yang dilakukan oleh penonton. Nah, bila video ini ditemukan dari hasil penelusuran, itu sedikit banyak artinya kata kunci yang tertanam pada video ini memiliki efek tersendiri. Nah, berikut ini ada beberapa kata kunci yang saya benamkan pada video ini. Kata-kata kuncinya sederhana saja, seperti mancing ikan patin, umpan alami ikan patin. Nah, itu kata-kata kunci di sini hanya merupakan penjabaran dari judul dan sesuai dengan isi video. Jadi saya tidak memasang banyak kata kunci, tapi saya memilih untuk memperkuat kata kunci itu mulai dari judul, deskripsi, dan di kolom teks sendiri. Jadi dia berulang, sehingga saya pikir dia cukup kuat sebagai kata kunci ketika orang mencari kata kunci semacam itu. Jadi konsisten dan berkesinambungan mulai dari judul, deskripsi, dan di kolom teks itu sendiri. Mungkin penjelasannya seperti ini teman-teman, karena saya juga pemula, jadi tidak bisa memberikan analisis pasti, jadi hanya berupa dugaan saya saja berdasarkan apa yang pernah saya baca dan saya lihat di video petunjuk tentang YouTube. Jadi video saya bisa muncul pada penelusuran ketika seseorang mengetikkan kata kunci itu karena kata kunci saya terdapat pada 3 tempat, pada judul, deskripsi, dan pada kolom teks itu sendiri. Jadi bisa nyempil lah ceritanya di antara video-video populer lainnya yang membahas hal serupa. Jadi dibanding saya memasang atau menyematkan kata kunci sebanyak-banyaknya di kolom teks itu, saya memilih untuk konsisten saja menyesuaikan antara judul, deskripsi, dan kolom teks itu sendiri. Jadi kata kuncinya berulang. Selain itu, menurut pakar itu, video semacam ini bisa ikut terangkat karena tren. Jadi pada masa itu banyak orang yang mencari tema tentang umpan ikan patin, umpan alami ikan patin. Jadi YouTube karena melihat tren pencarian tentang tema itu banyak, jadi dia merekomendasikan sebanyak mungkin video yang membahas hal serupa, sehingga video saya ketiban untung juga di antara channel-channel besar yang membahas hal semacam itu. Jadi selain kata kunci juga tren katanya. Seperti itu yang bisa saya jelaskan teman-teman. Teman-teman yang lebih tahu bisa memberikan masukannya pada kolom komentar. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya ceritakan tentang channel saya ya teman-teman. Tapi ini kan belum apa-apa, jadi baru malah jadi awal lah. Target saya ya mungkin bisa berpenghasilan channel ini ya mungkin 6 atau 7 bulan kemudian, mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, untuk teman-teman yang belum monetize, tetap semangat bikin konten. Jadi dari pengalaman saja bisa disimpulkan bahwa seperti saran salah satu YouTuber pemancing yang kini juga sudah besar, jadi dia menyarankan untuk rajin saja mengupload dengan memperbaiki kualitas video, mengoptimalkan SEO, dan hal-hal lain yang memang sudah jelas pada pedoman YouTube sendiri. Berharap saja bahwa di antara video-video itu ada yang trennya lagi naik, sehingga video kita bisa ikut terangkat dan viewsnya signifikan. Jadi 1 atau 2 video yang viewsnya bisa signifikan itu sudah bisa mengejar dan tayang. Jadi seperti itu ceritanya teman-teman. Tetap semangat dan kita selalu saling support,
saling berbagi informasi, sama-sama belajar dalam hal ini. Dan tetap memancing karena kita sesungguhnya bukan YouTuber, kita hanya pemancing ya, nyambi jadi nyambi bikin konten. Jadi kalaupun nggak bikin konten kita tetap mancing. Jadi kita tidak pergi mancing karena kita ingin bikin konten, tapi karena kita memang aslinya pemancing, pergi mancing ya sekalian aja bikin konten. Seperti itu teman-teman. Kalau saya syukur-syukur suatu waktu nanti setahun, tahun 2 tahun ternyata channel itu bisa menghasilkan, ya bisa buat beli umpan atau peralatan mancing ya, alhamdulillah. Oke, tetap semangat teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.